Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai perkembangan lembaga keuangan syariah. Nah, sejarah dari perkembangan lembaga keuangan syariah ini adalah wujud dari sebuah institusi ketika Rasulullah mendirikan Baitul Mal saat pemerintahan Islam dibentuk di Madinah. Baitul Mal di zaman Rasulullah merupakan lembaga penyimpan kekayaan negara. Pada saat itu, Baitul Mal memiliki fungsi menerima pendapatan dan mengeluarkan pembelanjaan negara. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Baitul Mal berkembang dalam hal jumlah kekayaan yang dikelola dan fungsi yang dijalankan. Lembaga ini kemudian dikembangkan secara administrasi dan dibentuk oleh dewan-dewan untuk ketertiban administrasi. Selanjutnya, mulai dinasti Abbasiyah, fungsi Baitul Mal bertambah dengan mengeluarkan kebijakan moneter. Hingga pada saat runtuhnya dinasti Utsmaniyah di Turki, nama Baitul Mal tidak muncul lagi sebagai pusat pengaturan fiskal dan moneter negara. Nah, selanjutnya di Indonesia sendiri sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 16 Juli tahun 2008. Terdiri dari 13 bab dan 70 pasal. 13 bab diantaranya bab 1 tentang ketentuan umum, bab 2 tentang asas, tujuan, dan fungsi, bab 3 tentang perizinan bentuk badan hukum, anggaran dasar, dan kepemilikan, bab 4 tentang jenis dan kegiatan usaha, kelayakan penyaluran dana, serta larangan bagi bank syariah dan UUS. Bab 5 berisi tentang pemegang saham pengendali, dewan komisaris, DPS, direksi, dan tenaga kerja asing. Bab 6 tentang tata kelola, prinsip kehati-hatian, dan pengelolaan risiko perbankan syariah. Bab 7 tentang rahasia bank, bab 8 tentang pembinaan dan pengawasan, bab 9 tentang penyelesaian sengketa, bab 10 tentang sanksi administrasi, bab 11 tentang ketentuan denda, bab 12 tentang ketentuan peralihan, dan bab 13 tentang ketentuan penutup. Kemudian lembaga pendukung bank syariah di tingkat internasional ada 4. Untuk lembaga pendukung yang pertama ada Islamic Development Bank atau IDB. Didirikan dengan tujuan untuk mendorong kemajuan pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggota dan komunitas muslim secara bersama-sama berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah Islam. Dukungan IDB yang paling besar terhadap perkembangan perbankan syariah adalah dalam bentuk memfasilitasi berbagai riset dan pengembangan dalam bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan Islam. Khusus untuk mendukung riset tersebut, IDB mendirikan lembaga bernama Islamic Research and Training Institute. Kemudian lembaga pendukung yang kedua yaitu Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Merupakan lembaga internasional yang bersifat otonom dan non-profit yang menyiapkan berbagai standar akuntansi, audit, tata kelola, etika, dan syariah bagi lembaga-lembaga keuangan Islam. Dewan Syariah ini memiliki peran strategis dalam pengembangan bank syariah dunia. Peran tersebut adalah melakukan berbagai upaya untuk mengharmonisasikan konsep dan penerapan fatwa-fatwa di antara Dewan Pengawas Syariah di berbagai lembaga keuangan untuk menghindari adanya kontradiksi dan inkonsistensi. Lembaga pendukung yang ketiga ada International Islamic Financial Market. Lembaga internasional yang didirikan untuk mengembangkan pasar modal dan pasar uang syariah secara global. Fokus bidang yang digarap yaitu standarisasi pasar primer dan sekunder syariah terkait dengan kontrak dan produk, pengembangan instrumen kepatuhan syariah dalam sistem manajemen likuiditas dan perdagangan internasional yang meliputi infrastruktur perdagangan, clearing and settlement. Yang ketiga, melakukan riset dan pengembangan dalam pasar modal dan pasar uang jangka pendek. Dan untuk lembaga pendukung yang terakhir ada Islamic Financial Service Board. Merupakan lembaga internasional penyusun standar bagi lembaga pengatur dan pengawas yang memiliki kepentingan dalam mendorong stabilitas dan kemajuan industri jasa keuangan syariah yang meliputi perbankan, pasar modal, dan asuransi. Selanjutnya, lembaga keuangan syariah di Indonesia.
Jadi ada banyak sekali lembaga keuangan syariah ini. Yang pertama ada Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Unit Usaha Syariah Bank Konvensional. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, terdapat dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan dari dua jenis bank ini, bank konvensional kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan bank syariah kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Untuk bank umum syariah sendiri adalah bank yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian lembaga keuangan yang kedua yaitu Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, merupakan koperasi syariah yang berfungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan Baitul Mal adalah istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Selanjutnya ada asuransi syariah. Asuransi ini memiliki kaitan erat dengan bank syariah. Berbagai pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah umumnya diasuransikan dengan menggunakan skema syariah. Praktek asuransi ini dilakukan oleh bank syariah untuk mengantisipasi kegagalan bayar pembiayaan nasabah karena faktor meninggalnya nasabah maupun faktor lainnya yang disepakati dalam asuransi. Selanjutnya ada pasar modal syariah. Adalah tempat perusahaan menerbitkan surat berharga, baik berupa saham maupun obligasi, agar memperoleh dana dari investor. Bank syariah yang memiliki kelebihan dana dan memandang penempatan pada pasar modal syariah merupakan sesuatu yang menguntungkan secara bisnis, dapat menggunakan surat berharga untuk menyalurkan kelebihan likuiditas tersebut. Bank syariah diizinkan sebatas pada pembelian obligasi syariah atau biasa disebut dengan sukuk. Lembaga keuangan selanjutnya ada reksadana syariah, yaitu perusahaan sekuritas yang khusus memfasilitasi investor untuk menginvestasikan dananya pada surat berharga yang memenuhi kriteria syariah. Adanya larangan bank syariah membeli saham di pasar modal menyebabkan bank syariah tidak berhubungan dengan reksadana dalam hal pembelian saham. Akan tetapi, kerjasama masih bisa dilakukan dalam hal pembelian obligasi syariah jika bank syariah hendak membelinya melalui reksadana syariah. Selanjutnya yaitu Ar-Rahnu atau Pegadaian Syariah. Merupakan lembaga pegadaian yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Pegadaian syariah ini diprakarsai oleh Bank Muamalat Indonesia yang bekerja sama dengan perum pegadaian untuk menyalurkan tambahan modal bagi unit layan gadai syariah di berbagai kota di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat. Merupakan lembaga amil zakat yang diakui keberadaannya oleh pemerintah Indonesia. Lembaga amil zakat didirikan oleh masyarakat, sedangkan badan amil zakat didirikan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah, bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya. Antara lain denda terhadap nasabah atau tazir, dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Submateri yang terakhir yaitu Master Plan dan Roadmap Perbankan Syariah di Indonesia. Jadi terdapat 5 master plan yang dijadikan sebagai strategi OJK untuk memperkuat peran sektor jasa keuangan syariah. Yang pertama, meningkatkan ekspansi usaha, jaringan, dan produk keuangan syariah. Yang kedua, meningkatkan fair playing field bagi sektor jasa keuangan syariah dengan cara menyusun pengaturan yang mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan syariah dan mendorong ketentuan sektor jasa keuangan syariah sesuai dengan karakteristik usahanya dan tingkat kesiapan industri. Yang ketiga, memperkuat kerjasama pengembangan sektor jasa keuangan syariah melalui sinergi kebijakan dengan pemerintah, otoritas, dan pemangku kepentingan terkait. Upaya yang keempat,
mengembangkan kualitas pelaku sektor jasa keuangan syariah dengan meningkatkan capacity building sumber daya manusia dan meningkatkan jumlah tenaga kerja atau ahli di bidang keuangan syariah untuk mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan syariah. Dan yang terakhir, melaksanakan promosi dan edukasi mengenai keuangan syariah.